Mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk membantu dalam memadamkan api dan menyelamatkan nyawa serta harta benda saat terjadi kebakaran. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti tangki air, pompa air, selang panjang, alat pemadam api ringan, APAR, serta alat pelindung diri untuk petugas. Pada umumnya, mobil pemadam kebakaran terdiri dari berbagai jenis, mulai dari mobil ringan yang digunakan di daerah perkotaan dengan akses jalan sempit, hingga mobil besar dengan kapasitas tangki air yang lebih besar, yang cocok untuk kebakaran besar atau di area terbuka. Selain itu, beberapa mobil pemadam juga dilengkapi dengan alat penyelamat seperti tangga tinggi untuk menjangkau gedung bertingkat dan peralatan medis untuk pertolongan pertama. Kecepatan respons mobil pemadam kebakaran sangat penting. Dalam keadaan darurat, mobil ini dilengkapi dengan sirene dan lampu rotator untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lainnya agar memberikan jalan. Keberadaan mobil pemadam kebakaran sangat vital dalam menanggulangi bencana kebakaran dan mengurangi kerugian yang terjadi. Tugas petugas pemadam kebakaran sangat krusial dalam mengatasi kebakaran dan melindungi nyawa serta harta benda masyarakat. Beberapa tugas utama petugas pemadam kebakaran antara lain, 1. Memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran bertanggung jawab utama dalam memadamkan api menggunakan berbagai peralatan seperti selang air, busa pemadam, dan alat pemadam api lainnya. Mereka harus cepat dan tepat dalam mengatasi sumber api agar kebakaran tidak meluas. 2. Evakuasi korban. Selain memadamkan api, petugas juga bertugas untuk mengevakuasi korban yang terjebak dalam kebakaran. Ini termasuk membawa korban keluar dari gedung yang terbakar dan memberikan pertolongan pertama apabila diperlukan. 3. Menyelamatkan harta benda. Dalam beberapa kasus, petugas juga berusaha untuk menyelamatkan harta benda yang mungkin masih bisa diselamatkan dari kebakaran, terutama di bangunan yang sedang terbakar atau ketika api masih dapat dikendalikan. 4. Melakukan penanggulangan bahaya lain. Kebakaran seringkali berhubungan dengan ancaman lain, seperti kebocoran gas atau bahan berbahaya. Petugas pemadam kebakaran dilatih untuk menangani situasi semacam ini dengan cara yang aman. 5. Pencegahan dan sosialisasi. Selain tugas di lapangan, petugas pemadam kebakaran juga berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kebakaran, seperti cara menghindari kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan, APAR, dan prosedur evakuasi yang benar. 6. Pemeliharaan alat dan perlengkapan. Petugas pemadam kebakaran juga memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memastikan semua peralatan pemadam kebakaran dalam kondisi baik, sehingga bisa digunakan dengan efektif saat dibutuhkan. 7. Melakukan penyelidikan. Setelah kebakaran padam, petugas sering terlibat dalam penyelidikan untuk menentukan penyebab kebakaran dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Secara keseluruhan, petugas pemadam kebakaran tidak hanya berperan dalam memadamkan api, tetapi juga dalam keselamatan publik, penanggulangan bencana, dan upaya pencegahan kebakaran. Saat mobil pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, tim pemadam kebakaran langsung melakukan tindakan untuk memadamkan api. Proses pemadaman ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. 1. Penilaian situasi. Petugas pemadam kebakaran pertama-tama menilai situasi untuk memastikan tingkat bahaya dan menentukan pendekatan yang tepat. Mereka akan memeriksa ukuran api, keberadaan bahan yang mudah terbakar, serta kondisi lingkungan sekitar. 2. Pemasangan selang dan penyediaan air. Mobil pemadam kebakaran akan menghubungkan selang ke sumber air yang ada, biasanya tangki air yang ada pada mobil atau sumber air terdekat. Tim kemudian akan mengarahkan aliran air ke titik api untuk mendinginkan dan memadamkan api. 3. Penggunaan alat pemadam khusus. Selain air, petugas juga dapat menggunakan alat pemadam kebakaran lainnya, seperti busa pemadam, bahan kimia khusus, atau alat pemadam ringan, APAR, untuk api yang lebih kecil atau jenis kebakaran tertentu, seperti kebakaran listrik atau minyak. 4. Penutupan sumber api. Petugas juga akan berusaha untuk menghentikan sumber api atau bahan bakar yang memicu kebakaran. Ini termasuk memotong aliran gas, mematikan peralatan listrik, atau mengisolasi area yang terbakar. 5. Penyelamatan dan evakuasi. Jika ada korban atau ancaman terhadap nyawa, petugas pemadam kebakaran juga akan melakukan upaya penyelamatan atau evakuasi, baik dengan menggunakan tangga, alat pelindung diri, atau teknik penyelamatan lainnya. 6. Pemantauan dan pemadaman sisa api. Setelah api terlihat padam, petugas akan terus memantau area tersebut untuk memastikan tidak ada api yang masih tersisa atau kebakaran susulan. Ini termasuk memeriksa area yang mungkin masih mengeluarkan panas atau asap.